Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok yang beranggotakan saya Fajar Wahyu Ramadhani sebagai moderator, 2 Farouk Abdul Ghani Supriyanto sebagai pembawa inti materi, 3 Aditya Reza Kumara sebagai notulis. Dan di sini kami akan membawakan presentasi dengan judul pariwisata adalah salah satu pendapatan negara yang sangat penting. Jadi oleh karena itu di masa pandemi ini bagaimana aset penting itu agar tetap hidup. Kemudian materi kali ini akan dibawakan oleh Mas Farouk. Silakan Mas Farouk. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan dan peluang sektor pariwisata di era pandemi. Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat penting dalam pergerakan perekonomian di Indonesia. Bagaimana tidak? Karena sektor dari pariwisata ini dilansir oleh PDB Global, itu pada tahun 2015 tercatat penyumbangan 12,2 miliar dolar Amerika. Kemudian tahun 2016 naik menjadi 13,6 dan tahun 2017 menjadi 15 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini kan juga termasuk angka yang besar untuk sektor-sektor di Indonesia. Contohnya seperti di sektor pertambangan atau sektor apa. Angka-angka segini itu udah menjadi sektor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia ini. Lalu kontribusi terhadap PDB global yang saat ini 10% diperkirakan bakal naik lagi sebanyak 50% dalam dekade berikutnya. Dan sisi lain dalam laporan WEF tahun ini bahwa pertumbuhan infrastruktur pendukung pariwisata lain seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan akomodasi hotel itu merosot, yakni hanya 1,4%. Jadi selain peningkatan pariwisata membawa manfaat besar untuk banyak negara, tapi juga harus dikelola dengan baik oleh pembuat kebijakan dan bisnismen atau pemerintah tersendiri ini, agar menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di masa berkelanjutan ini, terutama masa-masa penurunannya ketika zaman pandemi sekarang ini. Ya, next. Di sini ada sebuah diagram yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2019 sampai 2018. Bisa dilihat di grafiknya, 2019 ada di angka 6, 7 dan sekarang naik ke 15,5. Dalam diagram samping itu semakin meningkatnya wisatawan terhadap potensi wisata di Indonesia ini sangat menaik secara signifikan lah. Selain sekarang internet itu menjadi titik berkembangnya suatu informasi, di mana ada orang, wah di sini tempatnya bagus, jadi akan saya upload ke media sosial agar orang-orang tahu dan bisa datang ke tempat ini, seperti itu. Juga hal ini dalam kacamata perekonomian ini sangatlah bagus. Selain dia meningkatkan devisa negara yang seperti sudah dijelaskan di page sebelumnya, dia juga bisa meningkatkan perekonomian di sekitar sektor pariwisata itu, seperti pantai. Masyarakat sekitar pantai yang menjadi objek pariwisata tersebut juga bisa menjual seperti aksesoris atau pernak-pernik, itu juga menambah penghasilan. Dan cara tidak langsung itu juga meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar tempat pariwisata tersebut. Ya, next. Jadi harapan untuk memaksimalkan sektor pariwisata ini sebagai pendulang devisa itu terpaksa harus dipikirkan ulang kembali. Soalnya yang pandemi COVID-19 yang kemarin itu udah merusak semua potensi dan angka-angka yang ada di atas yang telah saya sebutkan tersebut.
Saya nggak tahu pasti itu turunnya berapa ratus persen. Dan sejauh ini itu membuat sektor pariwisata menjadi sektor yang paling berdampak parah. Beda sama yang pertambangan yang mungkin dia masih bisa bergerak. Soalnya dengan pengurangan sedikit tenaga kerja dan penambahan alat-alat masih bisa bergerak. Tapi beda dengan pariwisata yang memang dia mendatangkan orang untuk mendapatkan pendapatan. Juga karena pandemi ini banyak negara yang melakukan lockdown. Sedikitnya ada 59 negara yang melarang warga Indonesia berkunjung ke wilayahnya. Juga banyak sekali negara-negara yang melarang warganya itu untuk berkunjung ke Indonesia. Karena kemarin juga sempat ada penaikan, sempat ada lockdown secara total jadi mereka itu juga takut juga kalau pergi ke luar negeri seperti negara-negara yang mempunyai virus corona yang sangat tinggi. Jadi belum lama ini juga Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat itu mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya. Jadi peringatan perjalanan itu dibagi 4 resiko. Yang pertama level 3, level 2, level 1 dan tanpa peringatan. Di 195 negara berbeda itu ada level 3 karena resiko penularan virus corona masih tinggi. Itu termasuk Indonesia. Juga kantor imigrasi Malaysia itu juga menutup pintu masuk warga pemegang visa jangka panjang dari 23 negara yang berisiko tinggi terhadap COVID. Jadi memang selain dari negara kita sendiri itu melarang perjalanan-perjalanan karena adanya lockdown dan PSBB, juga negara-negara lain itu juga melarang warganya untuk berpergian ke luar negeri terlebih dahulu. Soalnya karena resiko membawa virus, juga mereka tidak tahu kalau dari sana mereka malah membawa virus ke tempat yang ingin disinggahi tersebut. Ya, next. Jadi peluang-peluang yang dapat kita masukkan ketika area pandemi ini atau dalam proses pemulihan ini adalah kita tetap membuka itu dengan protokol-protokol kesehatan yang sangat lengkap. Contoh juga penyediaan masker, tempat cuci tangan dan lain-lain. Ini juga sangat diperlukan. Walaupun wisatawan luar negeri itu belum berani ke Indonesia, tapi karena sudah lamanya lockdown gini, masyarakat Indonesia juga bosan gitu di rumah. Mereka juga ingin mendapatkan udara-udara baru dan ingin melakukan sedikit refreshing untuk menenangkan pikiran mereka. Jadi sebelum kita masuk ke wisatawan luar negeri tadi, kita itu harus juga memaksimalkan wisatawan yang dari Indonesia. Juga harus difokuskan dari sektor unggulan seperti kuliner atau fashion, kriya, dan oleh-oleh sekitar tempat wisata tersebut. Ini juga dimaksudkan agar wisatawan tersebut juga konsisten menerapkan protokol kesehatan dimanapun. Itu untuk meminimalkan aja kontak langsung. Contoh yang seperti yang sudah terjadi sekarang ini seperti belanja online. Dari presentasi yang kemarin, ketika mencapai pandemi, itu belanja online itu naiknya sangat drastis sekali karena selain mereka itu juga mengontrol kontak langsung, juga era-era digital seperti sekarang ini juga sangat cepat berkembang. Selain itu kan juga buat informasi-informasi seperti tempat pariwisata yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi dengan dibukanya sektor pariwisata mulai dari masa pemulihan ini atau new normal ini, diharapkan kedepannya ketika penerapan PSBB ini mulai berakhir, sektor pariwisata itu tidak terlalu jauh jatuh gitu, nggak terlalu jauh terpuruk sampai mati gitu. Di mana-mana juga tempat pariwisata baru juga sudah dibuka dengan penerapan healthy and safety protocol di sana. Juga kebijakan pemerintah yang memang harus kita perhatikan tentang penjagaan jarak dan lain-lain tersebut. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan yang diperoleh dari kami adalah bahwa pariwisata di Indonesia awalnya meningkat sebelum adanya pandemi menurut data di tahun 2018 dan 2019. Dalam diagram di atas menunjukkan bahwa semakin meningkatnya wisatawan terhadap potensi pariwisata di Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini jika dilihat dari perekonomian sangatlah bagus. Selain dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, pada sektor pariwisata juga menambah devisa negara. Dan selanjutnya, seiring adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, bahkan seluruh dunia yang melanda saat ini, peluang sektor pariwisata di Indonesia semakin kecil dan perekonomian semakin susah karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa banyak negara untuk melakukan lockdown. Dalam terminologi di Indonesia diterapkan tahapan karantina wilayah, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB oleh pemerintah Indonesia. Intinya, orang dibatasi untuk berinteraksi di ruang publik. Keputusan tersebut memaksa sektor pariwisata yang identik dengan perjalanan dari event terpaksa untuk berhenti total. Terima kasih kesimpulan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.